ta'awud, lagunya tetap tidak pernah berubah menggunakan maqam ros, kemudian nadanya cukup dengan nada datar sama nada naik. Nada yang pertama datar, nada yang kedua naik. Cuma itu saja. Kita awali dengan ta'awud terlebih dahulu. Diperhatikan yang di rumah juga bisa mengikuti sambil dipersiapkan juz amannya, Al-Qur'annya atau HP yang sudah ada bacaan surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu materi yang kita bahas pada malam hari ini. Kita lihat dari ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Di sana ada alif lam, yang di atas lam ada tanda sukun, itu namanya bacaan izhar qamariyah. Kemudian di Al-Qari'atu, di sana ada tak marbuto. Sekali lagi, tak marbuto itu kalau diwakafkan maka berfungsi huruf ha. Al-Qari'ah itu kalau kita hentikan, tapi kalau kita baca wasol menjadi bunyi tak. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kalau selama ini yang di rumah belum memahami mengapa kalau dihentikan kok Al-Qari'ah, kemudian kalau dibaca wasol kok jadi Al-Qari'atu. Ya, ini sekali lagi di Al-Qari'atu itu ada yang namanya tak marbuto. Nah, tak marbuto itu kalau diwakafkan berfungsi huruf ha, kalau dibaca wasol berfungsi huruf tak. Sekali lagi saya contohkan ya yang berfungsi seperti huruf ha. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Ya. Kemudian kalau dibaca wasol ya jadi Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Jadi yang di Al-Qari'atu berfungsi huruf ta, kemudian pada saat mal-Qari'ah itu yang kita hentikan berfungsi sebagai huruf ha. Kemudian yang di ayat yang kedua itu sama di Al-Qari'ah itu sama mat di ma-nya itu kalau dibaca aslinya ya jadi matopi ma alqa, itu bisa jadi mat jaiz munfasil kalau dibaca aslinya. Tapi kita baca seperti dalam tulisan di Al-Quran ini memfungsikan
idhar koma riyah. Mal qari'ah. Jadi yang rinya, ri di al-qari itu roknya dibaca tarqiq, dibaca tipis. Al-qari'ah, mal qari'ah, rinya bukan ri sambil ngeres ya, ri'ah. Yang di rumah kita latih, kita baca wasol saja ya, biar bisa memahami tentang tak marbuto. Diperhatikan dengan nada datar terlebih dahulu. Al-qari'atu mal qari'ah. Naiknya al-qari'atu mal qari'ah. Nada datar lagi. Al-qari'atu mal qari'ah. Silakan yang di rumah kita latih bersama-sama. Sekali lagi kita niatkan untuk menambah pahala di malam hari ini dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita semuanya sudah paham membaca Al-Quran yang waratili Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, itu setiap hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau toh yang sudah hafal ya diniatkan untuk menambahi pahala dalam malam sebelum tidur ini. Silakan kita mulai dengan ketiga. Kita baca wasol terus. 1, 2, 3. Al-qari'atu mal qari'ah. Nada naik. 1, 2, 3. Al-qari'atu mal qari'ah. Yang ketiga nada datar kembali. 1, 2, 3. Al-qari'atu mal qari'ah. Ini ayat 1 dan yang kedua. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Kita lihat di ayat yang ketiga ini ada hukum bacaan apa saja. Di yang pertama, wa ma, di atas ma itu ada tanda ceret panjang. Ada ketentuan dalam ilmu tajwid apabila ada mad tabi'i, karena ma itu adalah mad tabi'i, kemudian bertemu dengan alif, huruf alif di kalimat yang lain, kalimat adoro, itu ma kalimat tersendiri, adoro ke kalimat tersendiri. Maka pada saat dibaca wama, dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Itu namanya bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi dibaca 5 harokat. Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif di kalimat yang lain, itu mad jaiz munfasil. Wa ma andanya qalqalah sughra, dal terletak di tengah-tengah kalimat. Andoro, ronya itu fathah diberdirikan, namanya bacaan mad tabi'i. Andoro ka mal qari'ah, sama seperti di mal qari'ah. Kita latih bersama-sama nada datar terlebih dahulu. Wa ma adraka mal qari'ah. Diperhatikan bedanya antara ka sama ko. Ko itu menekan di anak lidah ya. Ko, ki, ku, ba, ko. Kemudian kalau ka-nya lebih ke depan ditekan ka. Ka, ki, ku, bak, bak. Ditekan, kalau disukun sampai ada seperti
eh, ada anginnya ya. Saya ulang, kita awali dengan nada datar kembali. Wa ma adraka mal qari'ah. Terus nada naiknya. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian nada datar kembali. Wa ma adraka mal qari'ah. Yang di rumah kita latih bersama-sama Al-Qari'ah ayat ketiga. Nada datar terlebih dahulu, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Nada naik. Wa ma adraka mal qari'ah. Nada datarnya 1, 2, 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Terus kita lanjutkan ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kita lihat hukum bacaan tajwid di dalamnya. Yang pertama yauma, di sana ada ya fathah, kemudian waw sukun, itu bacaan matlin ya. Yaunya u-nya dibaca lunak. Yau ma yaku itu bacaan matobi'i, ada kaf doma bertemu dengan waw sukun yakunun. Nah di sana alnya tidak terbaca masuk ke dalam tasjidnya nun. Kalau ada bahasan tentang al takrif, kalau alnya tidak terbaca kemudian masuk dalam tasjid huruf di depannya al, maka dipastikan hukum bacaannya bernama idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah. Yakunun ditambah dengan huna ya, karena setiap kali nun tasjid itu pasti dibaca huna. Yauma yakunun nasu. Sinnya S-nya Indonesia ya. Jadi gigi atas bawah itu ditempel, anginnya keluar dari sana. Yauma yakunun nasu. Karena di sini ada 3 bacaan S. Yang pertama di yauma yakunun nasu. Kemudian yang kedua di kal farashil. Kemudian yang ketiga di sa. Sa itu tempatnya di ujung lidah, angin disaring antara lidah sama 2 gigi. Mabthus. Setelah itu kita lihat lanjutan dari di dalam surah ayat ini. Kal farashil. Kal faro, di sana ada alif lam yang terbaca dengan jelas. Ada al, kemudian ada tanda sukun di atas al, maka dipastikan namanya izhar. Izhar omariyah. Jadi tanda dari idgham itu adalah tasdid, tanda dari izhar itu pasti dengan sukun. Kal faro, ro-nya ro dibaca tafkhim, tebal. Kal faro, ro, bukan. Nanti akan lebih jelas antara al-qari, ri-nya sambil drenges, al-qari, ri. Kemudian kalau yang faro, lidahnya ditarik ke tengah, dari ujung ditarik ke tengah, itu ro yang dibaca tafkhim. Kal farashil, shinnya anginnya tafashinya ya, jadi keluarnya angin menyebar. Kal farashil
Faroshil kembali ada al yang ditandai dengan sukun, maka namanya izhar koma ria. Kal faroshil mabnya ada huruf kolkola di ba mati, letaknya di tengah-tengah kalimat, namanya kolkola sugro kolkola yang kecil. Mabe dari tempatnya bal kita tempatnya ba kita lepas, ada suara alami bukan dibuat-buat ya. Kal faroshil mabthus itu ada double huruf sa. Mabthus kemudian diakhiri dengan sa sampai jelas bunyi sa-nya ya. Mabthus. Ini tentang bacaan tajwid yang ada dalam Al-Qur'an ayat yang keempat. Kita latih di ayat ini dulu. Kita awali dengan nada datar. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nada naiknya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nada datar kembali yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yang di rumah kita ikuti bersama-sama sambil sekali lagi diniati ibadah baca Al-Quran. Nada datar terlebih dahulu 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nada naiknya 1, 2, 3. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nada yang ketiga datar kembali. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Sebelum saya lanjutkan di ayat yang kelima, sekali lagi kalau ada lam disukun jangan dilepas. Kalau dilepas pasti akan tawalud, akan ada seperti bacaan kolkola seperti kal farashil mab. Nah itu kalau dilepas, tapi kalau ditahan kal farashil disempurnakan saya bunyi lamnya. Terus kita lanjutkan ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal nil manfush. Kita lihat hukum bacaan tajwidnya. Di pertama di wataku itu ada mat tobi'i, kemudian watakunul di sana ada al, takrif yang terbaca jelas pasti bacaan izhar. Izharnya izhar koma ria. Kemudian watakunul jimnya bukan di jim, tidak mengeluarkan angin ya, tidak. Watakunul tidak tapi ditarik ke lebih ke dalam bunyi tempatnya jim. Ya ji jubaj itu ya, jim ya shin itu tempatnya sama pangkal lidah nekan ke langit-langit. Watakunul jibalu, banyak itu bacaan matobi jibalukal. Kembali
Al-ta'rif ada tanda sukun bacaan izhar, koma, ria. Kal ai, haknya di bawah ya, bukan ih tapi ih, di tenggorokan bawah. Kal ai nil, kembali alif lam atau al-ta'rif ada tanda sukun di atasnya. Al-ta'rif bertemu dengan mim, namanya izhar, koma, ria. Kemudian mau, jadi nun sukun bertemu dengan fa, itu dibaca ikhfa haqiqi. Ikhfa itu disamarkan ya, samar antara bunyi nun yang mati sama huruf yang di depannya. Jadi samar-samar antara nun sama fa itu menjadi seolah-olah berbunyi mim. Tapi ya nggak berbunyi mim, bukan mam, bukan tapi mau, seolah-olah, tapi tempatnya nun sama fa di tengah-tengah itu seolah-olah bunyi mim. Mau, bukan mam, mau, sudah siap-siap bunyi huruf fa. Mau fush. Ada mat tobi'i bertemu dengan wakof, bunyi mamfush dibaca mamfush. Itu bacaan mat aridi lisukun. Mamfush, diperhatikan bunyi shin pada saat mati di akhir kalimat mamfush sampai berbunyi tafashi sampai berakhir mamfush. Kita latih ayat yang kelima. Nada datar terlebih dahulu. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Nada naiknya wa takunul jibalu kal ainil manfush. Nada datarnya wa takunul jibalu kal ainil manfush. Yang di rumah kita latih bersama-sama dengan nada datar terlebih dahulu. Hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Nada naiknya 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Nada datarnya 1, 2, 3. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Ini ayat yang kelima. Kita lanjutkan dengan ayat yang keenam. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Diperhatikan ayat yang keenam. Fa'amma, mim tasjid dibaca gunnah, mendengung. Fa'amma, bukan fa'amma. Tasjidnya mim sudah ketemu, cuma dari segi kesempurnaan bacaan tajwidnya kurang sedikit. Fa'amma, karena ada ketentuan mim tasjid dibaca gunnah, mendengung. Fa'amma, ma-nya mat tobi'i dipanjangkan 2 harokat. Fa'amma, kemudian mang, ada nun sukun bertemu dengan sa, namanya bacaan ikhfa. Ikhwanya ya ikhfa haqiqi. Mang, di tengah-tengah ada bunyi nun sama sa.
Bukan nun yang ditekan ya, bukan man, tapi man. Di tengah-tengah antara nun sama sa. Man sakulat, sakulat. Taknya di ujung lidah tekan ke tempat keluarnya gigi dua. Sakulat. Pada saat dilepas seolah-olah berbunyi tak. Bukan yang sakulat dibuat-buat, tapi ini langsung sakulat. Dari tempatnya tak dilepas ada desisan angin sedikit. Mawazinu, mawazinu. Itu wanya matobi'i, zinya juga sama matobi'i. Kemudian zinu, itu di sana ada domir ya. Domir hu kalau dihentikan ya jadi mati hak, tapi nanti kalau dibaca wasol hu-nya menjadi dibaca matsilah. Mawazinuhu nanti menjadi seperti itu. Kita latih dulu, kita wakafkan di mawazinu. Ayat yang ke-6. Fa'amma man saqulat mawazinu. Kemudian ada naiknya. Fa'amma man saqulat mawazinu. Nada datar kembali. Fa'amma man saqulat mawazinu. Yang di rumah kita latih bersama-sama hitungan ketiga. Kita mulai 1, 2, 3. Fa'amma man saqulat mawazinu. Nada naiknya 1, 2, 3. Fa'amma man saqulat mawazinu. Nada datarnya 1, 2, 3. Fa'amma man saqulat mawazinu. Terus kita lanjutkan ayat yang ke-7. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita lihat hukum bacaan tajwidnya. Fahuwa fi matobi'i, matobi'i syatir. Di sana ada tak marbuto ya. Kalau dibaca wasal berfungsi seperti tak. Syatir, satin, kemudian langsung dimasukkan ke dalam huruf ro. Di Al-Quran pasti disempurnakan dengan tasdid ya. Di tengah dengan tasdid artinya bahwa bunyi isyatin itu dimasukkan ke dalam bunyi ro. Isyatir radiyah. Nah di isyatin itu kasrotain bertemu dengan ro, namanya bacaan idgham bila gunnah, dimasukkan dengan tidak mendengung. Cuma ini diperhatikan ya di lafadz isyatin, karena ada ketentuan dalam bacaan ro itu kalau ada sebelum ro ada kasroh, itu ro-nya dibaca tarkik. Diperhatikan tarkiknya ro sebelum kasroh. Fi fahuwa fi aisyatir. Lah di sana tirnya drenges itu di tarkiknya ro. Kemudian pada saat ro di fathah itu menjadi ro yang dibaca tafkhim, dibaca tebal. Jadinya menjadi setelah drenges dimasukkan mencucu. Aisyatir ro, lalu ro-nya menjadi ro tafkhim. Aisyatir, tirnya itu bacaan ro dibaca tafkhim, ditarik ke dalam ro di
baca tafkhim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Radiyatin dibaca radiyah. Itu bacaan tak marbuto yang diwakufkan, dibaca mati. Radiyah, bukan rodiyat, bukan rodiyat tapi radiyah. Kita baca, kita latih, diperhatikan nada datar terlebih dahulu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nada naiknya fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nada datarnya fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang di rumah kita latih lagi, nggak bosan-bosannya ya. Sekali lagi kita niatkan beribadah, baca Al-Quran sehingga kita bersemangat. Di samping kita ingin membaca Al-Quran lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Sehingga nanti pada saat kita sudah paham ilmu tajwid, perintah Allah untuk membaca Al-Quran, wal rottili Quran atau rotila, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, itu insya Allah akan kita miliki, sehingga Al-Quran itu benar-benar mukjizat, sehingga orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran sendiri itu menjadi wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Jadi pada saat Al-Quran dibacakan itu keimanan seseorang itu menjadi semakin bertambah. Karena apa? Karena memang Al-Quran itu salah satu mukjizatnya ya karena memang ke